Sesaat lagi kita akan mendengarkan pengumuman hasil perlombaan dalam rangka memperingati Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang 2021. Halo Sobat OMK serta seluruh umat di Paroki Katedral Santa Gema Galgani Ketapang. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama saya di sini mewakili seluruh panitia yang bertugas dalam rangkaian acara Pesta Pelindung Paroki Santa Gema Galgani Ketapang, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh umat yang ikut berpartisipasi dalam memeriahkan kegiatan ini. Oh iya, nggak kerasa nih, ternyata seluruh rangkaian perlombaan sudah selesai loh. Puji Tuhannya lagi terlaksana dengan baik dan lancar. Dan pada hari ini tiba saatnya kami panitia Pesta Pelindung Paroki Santa Gema Galgani Ketapang akan mengumumkan pemenang perlombaan. Sekedar informasi nih, para juara terpilih merupakan keputusan bersama dari juri masing-masing perlombaan dan hasilnya tidak dapat diganggu-gugat. Kami dari panitia juga ingin menginformasikan bahwa selain juara 1, 2, dan 3, kami juga akan mengadakan juara favorit yang dinilai dari like terbanyak setiap video perlombaan. Dan di akhir acara nanti, kami akan mengumumkan special reward dari panitia untuk kelompok atau lingkungan yang terpilih. Nah, pada penasaran kan siapa aja pemenang lombanya? Sebelum masuk ke pengumuman pemenang, yuk kita simak bareng-bareng evaluasi dari ketua Dewan Juri masing-masing perlombaan yang akan ditayangkan setelah ini. Check it out, Vilas! Halo Sobat OMK, saya Martin, Ketua Dewan Juri untuk perlombaan lektor dan bercerita. Saya mewakili para Dewan Juri yang lain untuk menyampaikan evaluasi terkait lomba yang sudah berlangsung. Untuk evaluasi yang pertama, menjadi seorang lektor harus menyadari bahwa ia menyampaikan sabda Tuhan. Maka harus dengan suara dan intonasi yang jelas, seperti huruf A, I, U, E, O, dengan lafal yang benar, sehingga kata yang diucapkan dapat dicerna dan dimengerti oleh umat. Yang kedua, seorang lektor sebelum bertugas harus mempersiapkan diri dengan sesering mungkin membaca teks yang akan digunakan. Apabila salah dalam membaca kitab suci, maka arti dari kalimat ayat yang ada menjadi berbeda dan dapat menyesatkan. Yang ketiga, dalam kitab suci itu banyak tanda baca. Tanda baca memiliki arti dan makna yang berbeda, sehingga membacanya pun perlu dengan nada yang berbeda pula, namun tidak secara berlebihan. Kemudian yang keempat, perlombaan ini bertujuan untuk memotivasi umat dalam mencintai kitab suci. Harapan kami dengan membaca kitab suci, berani mewartakan, dan siap untuk menjadi seorang lektor. Mari terlibat dan mendaftar menjadi lektor. Kemudian untuk evaluasi lomba selanjutnya, yaitu lomba bercerita. Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam perlombaan ini, karena kalian sudah berusaha dengan keras. Tetapi ada beberapa evaluasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, dalam bercerita, adik-adik itu harus menguasai cerita. Nah, menguasai ini tidak cukup hanya dengan menghafal, tetapi juga perlu penghayatan. Jadi dengan mengenal Santa Gema Galgani, adik-adik dapat bercerita dengan dialog, bukan dengan sekedar membaca seperti menghafal. Kemudian evaluasi yang kedua, vokal, pelafalan, dan juga mimik itu harus jelas, sehingga membuat pendengar dan para pemirsa tertarik untuk menonton adik-adik. Selamat untuk para peserta lomba. Kalah menang itu biasa, jangan berkecil hati, jangan kecewa, terus berlatih dan tetap semangat. Dan yang terakhir, saya mewakili para Dewan Juri mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara OMK dan KKMK yang telah mempercayakan kami
untuk menilai perlombaan ini. Pesan untuk OMK dan KKMK, terus semangat dalam berkarya untuk Tuhan dan gereja. Tuhan memberkati. Halo Sobat OMK, di sini saya Fidelis, Ketua Dewan Juri untuk Perlombaan Mazmur dan Kuartet, mewakili teman-teman Dewan Juri lainnya akan memberikan evaluasi atas hasil perlombaan kalian kemarin. Yang pertama kita mulai dengan perlombaan Mazmur. Untuk lomba Mazmur sendiri, saran dari kami, ini sebaiknya menyanyikan Mazmur harus sesuai dengan tangga nada yang tertera di partitur. Kami sudah memberikan sedikit kelonggaran untuk mengurangi setengah nada atau menaikkan setengah nada dari tangga nada yang tertulis di partitur. Kemudian, banyak sekali para peserta yang tidak menggunakan resonansi dengan baik. Nah, resonansi itu sangat berpengaruh sekali, apalagi kalian ini merekam menggunakan media teknologi. Akan sangat terdengar apabila kalian tidak menggunakan resonansi dengan baik. Kemudian, yang ketiga, phrasering. Phrasering itu pemenggalan atau pemotongan ayat satu nafas. Nah, di sini kan banyak mazmur di ayatnya itu yang rata-rata terdiri dari 2 baris 1 nafas. Kebanyakan itu menyanyikan hanya dalam 2 baris itu bisa dipotong menjadi 2-3 kali nafas. Padahal harusnya itu hanya boleh 1 nafas. Nggak banyak pemazmur yang menyanyikan dalam 1 tarikan nafas. Ada yang menyanyikan seperti itu, akan tetapi temponya malah dipercepat. Bukan berarti kalau 2 baris 1 nafas kita harus mempercepat tempo. Enggak, temponya harus sama. Kemudian juga artikulasi. Teman-teman menyanyikan artikulasinya itu sudah jelas, tetapi tidak benar. Nah, artikulasi yang benar itu, kalau kalian ketika bernyanyi, itu menampakkan gigi kalian, gigi atas depan. Kemudian juga bibir kalian bermain. Nyanyinya tidak aku mengasihi. Jadinya suara kalian itu kayak mendem. Jadi artikulasi itu harus jelas. Apa penggunaan bibir, gigi, dan juga rongga di dalam. Kemudian banyak yang tidak menggunakan arsis dan tersis. Ini sangat disayangkan sekali karena salah satu nyawa dari mazmur itu arsis dan tersis itu sendiri. Bagaimana kalian membuat mazmur berada di puncak lagu atau berada di anti klimaksnya. Seperti itu. Kemudian untuk penampilan. Penampilan ini sudah diingatkan mungkin di video waktu saya memberikan arahan mengenai penilaian penjurian, itu penampilan bukan soal pakaian kalian, tetapi soal bagaimana kalian itu menginterpretasikan mazmur itu dan juga membawakan mazmur dengan tepat. Contoh, kalau mazmurnya itu mazmur doa, bawakanlah seperti kalian berdoa, ekspresi berdoa. Kalau mazmurnya itu megah, bawakan mazmurnya dengan megah. Jangan dengan suara yang lemah, tempo yang lambat. Itu nggak tepat sekali untuk mazmur yang megah. Itu contohnya. Kemudian mengenai warna suara. Banyak sekali pemazmur yang menggunakan suara yang gelap. Termasuk salah satunya yang pemenang juara satunya, ini yang kami sangat sayangkan. Suaranya sudah bagus. Kemudian intonasinya bagus, nadanya tidak turun, tidak ada nada yang salah. Artikulasinya ya lumayan lah, walaupun jelas, tapi bisa dibilang belum benar ya. Nah, itu warna suaranya itu terlalu mendem, terlalu gelap. Sedangkan kalau pemazmur, seendaknya itu harus menggunakan warna suara yang terang. Nah, ini saya kasih tahu, ada 3 jenis suara yang dipakai. Suara depan, suara tengah, dan suara belakang. Kalau suara depan itu, kita bernyanyi seolah-olah berada, suaranya itu ada di area depan mulut sini. Tapi kalau suara tengah, itu berada di dalam rongga. Resonansi di dalam rongga inilah yang penempatannya benar, placingnya itu benar. Nah, kebanyakan kalian itu, ada yang nyanyinya di depan, ada yang nyanyi terlalu gelap ke belakang. Belakang itu seolah-olah kalian nyanyinya berada di tenggorokan. Contoh ya, kayak suara depan, aku, itu suara depan. Kalau suara tengah, aku, itu suara tengah. Suara belakang, aku. Nah, 3 suara itu berbeda. Yang dibenarkan itu penempatannya yang placingnya di tengah.
Nah, kemudian untuk kuartet. Ini kuartet permasalahannya sama seperti Mazmur. Semua paduan suara salah dalam artikulasi, walaupun artikulasinya jelas. Kurang lebih kayak Mazmur, artikulasi itu penggunaan bibir, gigi, dan rongga itu harus benar-benar benar, tepat, dan jelas. Nah, kemudian resonansi juga kurang baik. Itu biasanya efek dari penggunaan artikulasi yang tidak baik. Kemudian mengenai balancing. Balancing ini kurang lebih bahasanya itu harmonisasi. Jadi ketika kita bernyanyi 4 suara, nah tidak 4-4-nya itu sama keras semua. Sopran dan bass itu harus sama kuatnya. Alto dan tenor harus lebih kecil suaranya daripada sopran dan bass untuk menghasilkan suara harmoni yang baik. Kebanyakan paduan suara 4-4-nya ngegas semua. Waduh, sangat disayangkan sekali, padahal suaranya bagus-bagus, tapi ngegas semua. Nah, balancing yang tepat ini hanya yang juara pertama ini. Itu balancingnya benar-benar tepat. Kemudian kami ini waktu membahas mengenai kuartet, ada agak alot gitu pembahasannya untuk menentukan juara 1 dan juara 2. Kalau juara 3 sih ya cepatlah kami menentukan. Untuk juara 1 dan 2 itu sangat susah karena nilainya beda tipis dan punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Yang juara satunya ini itu bagus di teknik bernyanyi, tapi artistiknya kurang bagus karena nyanyinya terlalu flat. Nyanyi hanya sekedar crescendo decrescendo. Sedangkan artistik itu atau dinamika nggak hanya sekedar crescendo decrescendo. Banyak sekali teknik artistik yang bisa dimainkan. Sedangkan yang juara kedua ini artistiknya bagus sekali, tapi sayang tekniknya kurang. Itu dia. Nah, jadi karena bisa dibilang imbang, kami sangat sulit untuk menentukan. Mungkin kalau di telinga teman-teman OMK semua, para pendengar semua, mungkin oh si ini lebih bagus, si itu lebih bagus. Nah, itu karena mungkin pendengarannya belum terlalu banyak mengetahui di mana sisi kekurangannya, kelebihannya di mana. Contoh, juara 1 ini, nada fi di lagu wajib itu salah, tidak tepat. Yang dinyanyikan itu nada fa, padahal harusnya nada fi yang dibunyikan. Kemudian, pertama nyanyinya di nada D, tangga nada D, turun ke tangga nada cis, turun lagi, nggak jelas di tangga nada apa. Akhirnya rilisnya sumbang. Nah, kalau seperti itu kami jadi galau kan? Itu seperti fidelity to the score-nya itu nggak tepat. Menyanyikan tangga nadanya harusnya di D, tapi malah ke lain gitu. Tambah lagi ada salah nada, ya walaupun cuma 1 nada gitu. Cuma tekniknya bagus sekali, itu yang mengangkat nilai dari juara 1 ini. Kemudian untuk yang juara 2 ini, nada tidak ada yang sumbang. Akan tetapi, tangga nadanya di lagu wajib turun setengah. Nah, untuk yang juara 2 ini, secara teknik itu tidak lebih baik dari juara 1, terutama di artikulasi. Apalagi ada salah satu anggota timnya yang ketika bernyanyi itu menutup mukanya dengan map. Nah, sehingga kami tidak bisa menilai artikulasinya seperti apa, kemudian ekspresi mukanya seperti apa, itu sangat disayangkan sekali. Kemudian untuk yang juara 2 ini, terlalu banyak glissando. Glissando itu nada-nada yang menggelincir. Contoh lagu wajib ya. Yesusku. Jadi gitu. Saya tahu maksud dari yang juara 2 ini mau kayak sforzando gitu, tapi malah jadinya glissando, lebih ke lagu pop. Nah, kemudian untuk yang lagu pilihannya di juara 2 ini suka menambah ketukan sendiri. Nah, menambah ketukan itu maksudnya harusnya lagu dalam satu birama itu ada 4 ketukan, jadinya 5 ketukan kosong. Ada 1 ketukan kosong, jadinya 5 ketukan. Seperti itu. Padahal untuk yang juara 2 ini, kami bisa awalnya ingin mempertimbangkan sebagai juara pertama, tapi ternyata kalau dilihat-lihat lagi, sepertinya tidak bisa. Mohon maaf karena itu tadi terlalu banyak menambah ketukan dan juga terlalu banyak glissando. Terutama glissandonya ini terjadi di
lagu pilihan. Lagu wajib juga ada glissando, walaupun nggak sebanyak di lagu pilihan. Untuk yang juara ketiga ini juga bagus. Akan tetapi, nada yang salah itu lebih banyak. Di lagu pilihan terutama, bagian refrennya, sopran. Harusnya kan nyanyikannya do, do, si, re. Akan tetapi, sopran juara 3 ini nyanyikannya do, si, do, fa. Nah, itu dah salahnya fatal. Karena 3 bait, 3-3-nya nadanya seperti itu semua. Seperti itu. Kemudian di nada tenor. Tenor untuk juara 3 ini juga ada kesalahan. Harusnya nyanyikannya do, do, si, do. Tapi yang dinyanyikan malah do, 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 do. Datar, flat. Padahal di situ ada nada si. Kami bisa mendengar hal seperti itu. Itu hal-hal sepele yang sebenarnya bisa menjatuhkan nilai kalian. Itu. Kemudian untuk secara artistik, yang juara 3 ini sudah cukup bagus. Tinggal ditingkatkan lagi. Dan juga untuk harmonisasi, juara 2, juara 3 perlu dilatih lagi. Sopran sama bassnya harus lebih keras dari tenor sama alto. Nah, yang 2 juara ini, itu tenornya sangat mendominasi sekali, itu sangat disayangkan. Makanya yang juara 1 ini walaupun ada salah nada dan juga rilisnya sumbang, ya kami tetap mempertimbangkan untuk juara 1 karena itu tadi. Jadi itu alasan kami memenangkan juara 1-nya si ini, juara 2-nya itu, juara 3-nya ini, gitu ya. Nanti tinggal saksikan pengumuman dari panitia. Nah, kemudian nafas juga ini penting sekali. Nafas banyak yang berantakan, phrasingnya berantakan, sembarang potong nafas. Itu tidak boleh. Ketentuan pemotongan nafas itu seperti ini. Kalau misalnya dalam satu baris itu ada 4 bar, berarti kalian boleh memotong hanya sekitar 2 bar pertama baru 2 bar terakhir, atau ngambil 4 bar. Kalau genap, hitung kalian genap barnya ya, 2, 4, 6 bar. Hanya boleh potong seperti itu. Kalau ganjil 1, 3, 5, 7, pemotongannya seperti itu. Tapi kalian lihat lagi liriknya, kalimatnya, tepat nggak kalau pemotongannya seperti itu. Tapi biasanya para pencipta lagu itu sudah mempertimbangkan, sudah menciptakan lagu itu barnya sudah sesuai. Biasanya sudah dipotong 2 bar, 2 bar, atau 3 bar, 3 bar. Seperti itu. Nggak ada pemotongan 3 bar, lalu 2 bar, lalu 1 bar. Beda-beda. Itu jarang sekali terjadi. Jarang sekali. Nah, nafas dan phrasing itu mempengaruhi makna dari lirik itu. Kalau kalian potongnya sembarangan, makna dari lirik itu langsung berubah. Berubah total. Itu ya. Kemudian untuk saran dari kami para dewan juri untuk teman-teman sekalian, baik yang sudah menang maupun yang belum menang, lebih banyaklah berlatih. Ada atau tidak ada tugas di gereja, kalian harus tetap berlatih. Sekali saja kalian meninggalkan latihan, teknik atau cara bernyanyi kalian biasanya berubah. Seperti itu. Kemudian saran yang kedua, ini datang dari Saudari Novi. Ini juri yang sebenarnya benar-benar kompeten karena sudah berpengalaman di tingkat nasional. Beliau menyarankan untuk lebih sering mendengarkan paduan suara yang ada di YouTube, yang bisa dibilang baik atau terbaik. Contohnya Batavia Madrigal Singers, Philippines Madrigal Singers, The Resonance Children Choir, ataupun kalian bisa membuka link Pesparawi maupun Pesparani untuk diperdengarkan. Nah, kemudian kalian contoh cara bernyanyinya, kalian tirukan sampai suara kalian sama persis dengan penyanyi yang ada di YouTube itu. Dengarkan paduan suara yang bagus, ya. Jangan paduan suara yang abal-abal. Kemudian yang ketiga, ini saran terakhir, jangan pernah untuk menurunkan atau menaikkan tangga nada seenak hati, terutama ketika bertugas pada hari Minggu pada saat misa. Bernyanyilah di tangga nada yang membuat suaramu bagus, suara dan resonansimu bagus, atau lagunya terdengar bagus. Bukan di tangga nada yang kalian merasa nyaman. Kalau misalnya lagunya di tangga nada C, kalian nyamannya di tangga nada A, jangan pernah sekalipun kalian turunkan. Kalau kalian lebih bagus di tangga nada C, lagunya lebih bagus di tangga nada C dan lebih enak di tangga nada itu terdengarnya,
ya kalian nyanyikan di situ. Apapun yang terjadi, kalian nyanyi di tangga nada C. Jangan pernah diturunkan ataupun dinaikkan. Pencipta lagu itu sudah membuat lagu itu di tangga nada itu sedemikian rupa, mempertimbangkan juga range suara manusia yang menyanyikannya. Terutama untuk lagu-lagu 4 suara. Sudah dipertimbangkan dengan sangat matang sekali. Nggak mungkin pencipta suatu lagu itu memberikan nada tinggi untuk penyanyi alto atau penyanyi bass, atau nada-nada yang sangat rendah sekali untuk penyanyi sopran atau penyanyi tenor. Semuanya sudah dipertimbangkan dengan sangat baik. Jadi nyanyikanlah sesuai dengan partitur. Itu yang dinamakan dengan fidelity to the score atau kepatuhan terhadap partitur. Nah, untuk perlombaan, kalau kalian tidak patuh terhadap partitur, ya otomatis nilai kalian tidak bisa mengangkat. Kami juga akan mengurangi poin-poin di mana kalian tidak menyanyikan tidak sesuai dengan partitur yang ada di tangan kalian itu. Seperti itu. Nah, untuk kalian yang belum mendapatkan juara, jangan berkecil hati. Ini bukan persoalan menang atau kalah. Ini persoalan kalian untuk belajar lagi, di mana kalian mendapatkan ilmu untuk meningkatkan kompetensi kalian. Jadi kalian perlombaan ini harusnya dijadikan sebagai patokan. Oh, kemampuan saya masih di sini. Jadi ada hal-hal yang harus saya tingkatkan, ada hal-hal yang harus saya pelajari lagi untuk menjadi lebih baik dari yang sekarang. Seperti itu. Jadi jangan berkecil hati. Ingat, kita di sini bernyanyi untuk memuji Tuhan. Bukan hanya sekedar berkompetisi mendapatkan juara 1, 2, 3. Untuk para pemenang, saya ucapkan selamat. Dan juga jangan tinggi hati. Nah, tetaplah kalian melayani Tuhan dengan kerendahan hati kalian. Jangan lupa juga untuk kalian yang para juara ini, kalau kalian memang merasa bisa, merasa mampu, bagikanlah ilmu kalian ke teman-teman yang lainnya, padus-padus yang lainnya, para pemazmur yang lainnya, agar di paroki ini, para penyanyinya, para pemazmurnya bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Dan yang terakhir, saya mewakili para dewan juri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara, OMK, dan KKMK yang telah mempercayakan kami untuk menilai perlombaan ini. Kami ucapkan selamat dan sukses untuk panitia OMK dan KKMK. Shalom. Juara favorit Lomba Lektor dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan jumlah like sebanyak 179 diraih oleh nomor urut 22 dengan nama Bernadetta Kurniawati dari Gita Suara Fatima. Juara 3 pemenang Lomba Lektor dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan nilai 1528 diraih oleh nomor urut 22 dengan nama Bernadetta Kurniawati dari Gita Suara Fatima. Juara 2 pemenang Lomba Lektor dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan nilai 1542 diraih oleh nomor urut 19 dengan nama Cecilia Novita Feriani dari Asrama Claravey PIJ. Juara 1 pemenang Lomba Lektor dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan nilai 1558 diraih oleh nomor urut 13 dengan nama Caroline Alina Pasti dari SMA PL Santo Yohanes. Juara favorit Lomba Mazmur dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan jumlah like sebanyak 96 diraih oleh nomor urut 20 dengan nama Gabriel dari CU Pancur Solidaritas. Juara 3 pemenang Lomba Mazmur dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan nilai 684 diraih oleh nomor urut
18 dengan nama Irene Jessica Isa Pasca dari Jubilate Choir. Juara 2, pemenang lomba Mazmur dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan nilai 696 diraih oleh nomor urut 16 dengan nama Karisan Kristi dari Magnificat Choir. Juara 1, pemenang lomba Mazmur dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan nilai 722 diraih oleh nomor urut 5 dengan nama Ivander Arisito Sudarnoto dari lingkungan Santo Yakobus. Juara favorit lomba bercerita dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan jumlah like sebanyak 200 diraih oleh nomor urut 1 dengan nama Benedikta Delin Tri Purwanti dari lingkungan Santo Mikael. Juara 3, pemenang lomba bercerita dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan nilai 1166 diraih oleh nomor urut 2 dengan nama Miquela Crescencia dari SD Santa Monica. Juara 2, pemenang lomba bercerita dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan nilai 1234 diraih oleh nomor urut 5 dengan nama Yohanes Paulus Niklin Loboran dari lingkungan Keluarga Kudus. Juara 1, lomba bercerita dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan nilai 1248 diraih oleh nomor urut 1 dengan nama Benedikta Delin Tri Purwanti dari lingkungan Santo Mikael. Juara favorit lomba kuartet dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan jumlah like sebanyak 212 diraih oleh nomor urut 3 dengan nama Amba Choir. Juara 3, pemenang lomba kuartet dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan nilai 655 diraih oleh nomor urut 4 dengan nama Gita Suara Fatima. Juara 2, pemenang lomba kuartet dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan nilai 681 diraih oleh nomor urut 7 dengan nama Jubilate Choir. Juara 1, pemenang lomba kuartet dalam rangka Pesta Pelindung Santa Gema Galgani Ketapang dengan nilai 701 diraih oleh nomor urut 3 dengan nama Amba Choir. Berdasarkan hasil keputusan bersama dari panitia, kami telah sepakat memberikan special reward ini kepada salah satu kelompok atau lingkungan terpilih karena telah berpartisipasi dalam seluruh perlombaan yang telah diselenggarakan oleh panitia. Dan special reward ini jatuh kepada lingkungan Santo Mikael, Paroki Katedral Santa Gema Galgani Ketapang. Demikian pengumuman pemenang lomba dalam rangka memperingati Pesta Pelindung Paroki Santa Gema Galgani Ketapang. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan jangan lupa di tanggal 20 Juni 2021 jam 8 pagi akan diselenggarakan misa penutupan rangkaian acara dan pembagian hadiah lomba. See you there, fellas!